Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Purwanti akan menjelaskan dan mempresentasikan secara singkat cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Cerita pendek karya Seno Gumira Aji Dharma ini menceritakan sebuah kisah percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bernama Alina, dan laki-laki tersebut sangat merindukan Alina dengan mengirimkan surat kepadanya. Dia memilih senja karena baginya kata-kata tidaklah cukup berarti untuk mewakili perasaannya, dan senja itulah yang diimpikan oleh kekasihnya selama ini. Lalu, di suatu pantai, membuatnya ingin mengambil senja itu. Namun, usahanya untuk mengambil senja ternyata tak semulus yang dia kira. Bahkan, polisi dan masyarakat pada ribut karena kehilangan senja. Di tengah-tengah pelariannya, dia bertemu dengan gelandangan di bawah gorong-gorong. Gelandangan itu menyuruhnya bersembunyi agar selamat dari kejaran polisi. Tiba-tiba dia menemukan sebuah tempat yang mirip dengan tempat di mana dia mengambil senja tadi. Namun, di sana tampak sepi, tak ada manusia, hewan, apalagi keramaian. Ia pun memutuskan untuk mengambil senja yang ada di sana dan menyimpan di saku yang satunya. Lalu, kembali meninggalkan gorong-gorong. Tidak disangka, ternyata keadaan di atas sudah tidak sekacau tadi. Bahkan, mobilnya tampak habis dicuci. Dia juga sempat memakan pizza dan segera melajukan mobilnya. Dia memasang senja yang dari gorong-gorong itu dan ternyata sangat cocok. Sedangkan senja yang dia dapat dari tempat pertama itu, dia kirimkan lewat pos. Dia jadi ingat gorong-gorong itu pasti akan menjadi gelap karena dia telah mengambil senja itu untuk pacarnya, dan semua orang nanti akan memperbincangkan itu kelak. Terakhir, dia pun berpesan agar kekasihnya itu menjaga senjanya baik-baik yang telah dia berikan. Dalam cerita pendek ini mempunyai tema cinta atau romansa. Dalam karyanya itu, penulis mencoba menggambarkan seorang laki-laki yang memperjuangkan dan membuktikan cintanya kepada seorang yang dalam subjek cerita tersebut, yaitu Alina. Tokohnya di sini ada 5 tokoh yang diceritakan, yaitu yang pertama tokoh si Aku. Wataknya itu dia rela berkorban dan pantang menyerah dalam memperjuangkan perasaannya, yakni cintanya pada Alena. Yang kedua yaitu Alina. Watak Alina di cerpen ini tidak terlalu diceritakan ataupun digambarkan karena isi cerita tersebut itu hanya menggambarkan si tokoh Aku dalam memperjuangkan perasaan cintanya terhadap tokoh Alina, tanpa menceritakan bagaimana kehidupan ataupun bahasan tokoh Alina dalam cerita tersebut. Tokoh selanjutnya yaitu gelandangan. Watak gelandangan dalam cerita tersebut yakni baik protagonis. Dia memberikan pertolongan pada tokoh Aku ini untuk menyarankan bersembunyi dalam gorong-gorong ketika tokoh Aku menjadi subjek pencarian polisi. Tokoh selanjutnya yaitu anak-anak gelandangan. Anak-anak gelandangan itu diketahui keberadaannya dalam cerita itu pada tokoh Aku saat si tokoh Aku ini berada dalam gorong-gorong. Ketika tokoh Aku ini bersembunyi saat polisi mencarinya, watak dari anak-anak gelandangan tersebut tidak digambarkan secara jelas. Dia pun hanya menggambarkan bahwa anak-anak gelandangan itu sering duduk, tidur,
duduk tidur, dan sebagian sembari memeluk rebana. Meskipun pada artian aslinya itu bukan duduk tidur atau memeluk rebana yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah watak polisi. Jadi watak polisi ini dikategorikan sebagai antagonis, yaitu dibuktikan dengan cerita saat polisi mencari tokoh si Aku, ketika si Aku ini mengambil senja, yang pada arti sesungguhnya itu bukanlah senja yang ketika pergantian matahari menuju petang. Selanjutnya yaitu latar. Pada bagian cerpen ini menggambarkan latar yaitu di waktu sore hari. Dibuktikan dengan dialog, sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Cerpen ini sendiri identik dengan kata senja. Lebih tepatnya, latar cerpen terjadi di sore hari saat langit berwarna kuning, atau juga bisa menjelang maghrib. Sedangkan untuk setting tempatnya itu terjadi di beberapa tempat, yaitu di pantai, lalu di jalan raya, di mobil, gorong-gorong, dan terakhir di kota. Konteks kalimatnya bisa dibaca sendiri, tapi cuma saya tulis 3, yaitu di pantai, kota, dan gorong-gorong. Selanjutnya suasananya ada beberapa, yaitu pertama tenang, kedua romantis, ketiga resah, keempat tegang, kelima mencekam. Selanjutnya sudut pandang. Dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, baik pengarang ataupun pembaca, sehingga mencantumkan namanya hanya si Aku ini. Alurnya yaitu alur maju, yaitu diawali dengan perkenalan tokoh, pengenalan masalah, dilanjutkan dengan memuncaknya masalah atau klimaks, dan diakhiri penyelesaian masalah itu sendiri yang penulis gambarkan. Gaya bahasa yang terkandung dalam isi cerita pendek ini menggunakan beberapa gaya bahasa majas atau bahasa kiasan. Penulis ini selalu menggunakan bahasa kiasan yang dapat menambah daya tarik, sehingga orang yang khususnya penikmat seni bisa menyukai dengan mudah karya-karyanya. Seperti salah satu contohnya ini adalah salah satu contoh majas metafora. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah satu cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Kutipan itu hanya potongan dari beberapa karya bahasa yang penulis gunakan dalam cerita ini. Arti senja dari konteks kalimat itu bukanlah senja yang sebenarnya, melainkan penjabaran dari keinginan tokoh Aku untuk Alina menerima harapan, cinta, dan kepercayaan yang syarat akan ketulusan. Jadi, tokoh Aku ini mengisyaratkan agar Alina tidak mengabaikan harapan yang dia berikan terhadap Alina. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis ada 2, yaitu berjuang untuk hidup demi orang-orang yang kamu sayangi, dan yang kedua terkandung nilai peduli sosial yang patut diteladani dari tokoh gelandangan yang membantu si Aku ini tanpa mengharap imbalan apapun. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.